Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bagi kamu semua yang gemar membaca buku, pernah tidak untuk meresensinya? Kalau belum, cobalah untuk meresensinya. Karena dengan meresensi, banyak manfaat yang kita ambil. Di antaranya bisa sebagai pengingat otomatis dengan mencatat hal-hal yang penting dalam buku tersebut. Bisa sebagai terapi hati ketika menemukan quotes yang bagus dan menarik hati. Dan, bisa juga menghasilkan materi bila hasil resensi tersebut dimuat media. Menariknya, materi ini bisa didapatkan 2 kali lipat, dari penerbit buku bersangkutan dan juga media yang memuat resensi tersebut. Terus bagaimana membuat resensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah kegiatan mempertimbangkan atau membicarakan tentang buku, atau dengan kata lain berkaitan dengan ulasan buku. Dalam kegiatan membicarakan buku, hal yang perlu dilakukan adalah pertama, membaca, kedua, mengkritik. Harus jeli menilai dan mempertimbangkan mana yang akan kembali ditulis dan diulas dalam resensinya dan mana yang tidak perlu. Tentukan salah satu tema yang paling menonjol dalam buku tersebut untuk diulas. Ini bertujuan agar resensi tidak melebar pada pembahasan lain. Mengingat space untuk resensi tidak banyak. Ketiga, menuliskannya. Ketika kita usai mengkritik, cobalah tuliskan apa yang berhasil Anda kritik tersebut sesuai karakteristik media bersangkutan. Hal paling utama dalam cara menulis resensi buku khususnya bagi pembaca buku-buku fiksi adalah data buku sudah selayaknya ditampilkan di awal sebelum menuliskan hal-hal yang lebih jauh tentang buku fiksi tersebut. Adapun isi dari data buku yang harus dan sebaiknya ada sebagai pengetahuan meresensi buku fiksi, yaitu 1. Judul. Judul adalah hal paling pertama yang harus diketahui oleh pembaca. Bagaimana mungkin seorang pembaca membaca buku tanpa tahu judul buku yang dibaca? Aneh bukan? 2. Penulis. Secara umum, pembaca akan sangat senang menuliskan resensi sebuah buku jika penulisnya adalah orang-orang ternama, seperti buku hafalan sholat Delisa yang ditulis Terelie. 3. Penerbit. Nama penerbit harus dicantumkan dalam cara menulis resensi yang baik sebagai bentuk publikasi sebuah media publishing yang mempelopori buku tersebut. 4. Sampul. Sampul di sini adalah berupa keterangan tentang jenis sampul yang digunakan. Apakah buku tersebut menggunakan hardcover atau softcover? Tergantung dari keterangan buku yang diresensi. 5. Edisi kecetakan ke. Edisi atau cetakan perlu dicantumkan untuk mengetahui seberapa sering buku tersebut diproduksi. Hal ini juga sebagai bentuk promosi secara tidak langsung akan buku tersebut. 6. Jenis kertas plus jumlah halaman. Jenis kertas juga boleh dicantumkan sebagai pelengkap dan jumlah halaman juga penting untuk dituliskan sebagai bentuk gambaran tebal tipisnya sebuah buku yang diresensi. 7. Tahun terbit. Tahun terbit sebaiknya dituliskan agar menunjukkan kapan buku tersebut dibuat dan tahun terbit ini juga mengindikasikan seberapa baru informasi yang ada di dalam buku tersebut. 8. ISBN. Nomor ISSN atau ISBN buku juga penting dicantumkan sebagai informasi bahwa buku tersebut telah terdaftar dan legal. 9. Harga. Biasanya harga diketahui pembaca sehingga boleh dicantumkan. Setelah menuliskan beberapa poin di atas sebagai unsur-unsur cara menulis resensi, maka penulis resensi kemudian memulai untuk meresensi lebih jauh buku tersebut dengan menuliskan A. Isi buku fiksi yang diresensi harus digambarkan secara umum di awal. Apakah buku fiksi itu berupa cerita romantisme, tragedi, kriminalitas, cinta ataukah yang lainnya, sehingga sedikit membuka gambaran pembaca di awal resensi. B. Tujuan penulis membuat buku fiksi tersebut, baik secara umum maupun khusus. C. Manfaat dari ditulisnya buku fiksi harus dicantumkan sehingga pembaca tidak hanya sekedar membaca saja namun juga mendapatkan nilai tambah. D. Sasaran atau audiens dari penulisan buku fiksi ini harus jelas sehingga tidak terjadi kesalahan pada pembaca dalam memilih buku bacaan yang baik. Meskipun buku yang ada sasarannya usia remaja tetapi banyak yang usia dewasa tetap ikut membaca buku tersebut. E. Sistematika penulisan, apakah buku tersebut tersusun dengan baik mulai dari pendahuluan hingga penutup atau tidak? F.
Ejaan dan gaya bahasa. Ejaan dan gaya bahasa juga penting untuk dinilai. Apakah bahasa dan ejaan yang digunakan mudah dimengerti atau menggunakan kata atau kalimat-kalimat asing yang sulit dimengerti pembaca atau tidak? J. Sinopsis. Biasanya ada resensi yang menuliskan sinopsis pada awal resensi buku fiksi sebagai gambaran utama. H. Hal yang menarik. Resensi buku fiksi boleh mencantumkan hal-hal menarik dari buku fiksi tersebut. I. Unsur intrinsik buku. Unsur intrinsik buku seperti tema, alur, penokohan, setting cerita, amanat serta sudut pandang penulis dalam bercerita di buku fiksi tersebut. J. Unsur ekstrinsik buku. Unsur ekstrinsik buku fiksi seperti sosial agama, sosial ekonomi, sosial budaya dan biografi penulis buku fiksi itu sendiri. K. Kelemahan buku, jenis huruf, isi, desain buku dan yang lainnya sesuai dengan hasil pengamatan penulis resensi yang sudah membaca buku tersebut. L. Kelebihan buku. Selain kelemahan tentu saja ada kelebihan yang dapat dilihat dari sebuah buku yang dibaca. M. Kesimpulan. Di akhir resensi buku, penulis resensi sebaiknya menggunakan kalimat yang mengajak pembaca lainnya untuk membaca buku ini dengan menuliskan kalimat-kalimat positif tentang buku ini. Contoh resensi buku. Judul, 7 Keajaiban Rezeki. Pengarang, Ipvo Santosa. Penerbit, PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta. Tebal, 192 halaman. Keajaiban yang ada di dunia ini tentunya sudah banyak yang terjadi. Di mana kebesaran Allah lah telah memberikan beberapa keajaiban itu yang membuat kita heran, tidak memungkinkan untuk bisa terjadi di dunia yang sesungguhnya, yang secara logika tidak dapat dipikir oleh kita bahwa kejadian itu akan terjadi. Sungguh besar Allah yang Maha Kuasa, dapat memberikan keajaiban pada hambanya, khususnya kita yang telah berupaya dekat dengannya, beriman kepadanya, patuh kepada orang tua. Maka, tak segan-segan Allah akan memberikan keajaiban kepada kita. Di samping keajaiban itu, pastilah terkait dengan yang namanya rezeki. Rezeki yang telah didapatkan dengan tiba-tiba, tak diduga oleh kita datangnya rezeki itu oleh Allah SWT. Keajaiban rezeki pada dasarnya mudah kita dapatkan jika dipikir secara logika, namun sangatlah sulit tanpa adanya kenyataan, tanpa adanya penerapan-penerapan di kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki yang tak tertandingi itu? Bagaimana kita dapat mempercepat kebetulan akan terjadinya keajaiban rezeki itu dengan pendekatan otak kanan dan sentuhan-sentuhan Islam? Apa terkait dengan keimanan, kesehatan, impian, hubungan, atau apa? Hal-hal itu akan dibahas dalam buku yang ditulis oleh Ipvo Santosa, 7 Keajaiban Rezeki. Rezeki bertambah, nasib berubah, dalam 99 hari, dengan otak kanan. Di dalam buku ini tidak hanya memberitahukan bagaimana meraih kesuksesan pada diri kita atau pada pembaca. Akan tetapi, memberitahukan bagaimana cara dan tips-tips, kisah-kisah para pengguna otak kanan yang telah berhasil memperoleh keajaiban-keajaiban tersebut maupun keuntungan dari rezeki yang didapatkan. Buku ini patut diacungi jempol karena berkat buku ini, banyak pendapat dari masyarakat atau si pembaca yang mengakui bahwa keberhasilan apa yang telah didapatkan selama ini adalah keberhasilan dari pembelajaran dari buku yang ditulsi Bang Ipvo itu. Disuguhkan pula testimoni dari pengusaha-pengusaha, pakar otak kanan, yang salah satu dari mereka, Chandra, pengusaha kopi, Bandung mengatakan bahwa sekarang ia jadi orang yang pantang menyerah dan tidak pernah kehabisan akal. Yang menurutnya ia tertular otak kanannya Bang Ipvo berkat buku yang ia beli, 7 Keajaiban Rezeki. Oleh karena itu, buku ini juga patut dijadikan mega bestseller. Apalagi diberikan CD motivasi yang membuat kita menjadi lebih semangat, tidak mudah menyerah. Meski penulis tidak membuat semua isi menjadi bentuk kalimat paragraf, tapi ada yang dijadikan beberapa poin, maka dari itu justru lebih mudah bagi si pembaca untuk memahami isi dari cerita tersebut, dan mudah dicerna. Seluruh keajaiban yang diceritakan dalam buku ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh si pembaca, karena di dalamnya menguat penggunaan otak kanan dan juga hal dalam meraih kesuksesan, bahkan kekayaan dan juga tak kalah pentingnya kebahagiaan dunia maupun akhirat juga cuplikan kisah cerita dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui kesuksesan yang sebenarnya yaitu dengan metode tadi, otak kanan. Penggunaan metode otak kanan lebih meluas dibanding menggunakan metode otak kiri.
Maka dari itu, buku ini sangat cocok sekali bagi pengusaha ataupun para pebisnis yang benar-benar menginginkan hasilnya menjadi sukses. Kelebihan lain dari buku ini yaitu di mana penulis juga memberikan kata yang penuh mutiara, selain itu juga terdapat pernyataan humor yang bisa membuat si pembaca tersenyum. Jadi, pembaca tidak merasa bosan kala membaca buku ini. Penulis juga memberikan arahan kepada pembaca, apa yang harus pembaca lakukan setelah memahami isi dari buku ini, setelah memahami satu persatu keajaiban-keajaiban yang telah dibaca. Dengan itu, maka pembaca lebih mudah menerapkan apa saja keajaiban rezeki yang diberikan. Di bagian lain, penulis juga menuliskan buku terbaiknya sehingga pembaca dapat tertarik juga untuk membaca karya-karya Bang Ippo itu selain 7 keajaiban rezeki ini. Apalagi, dari berbagai buku yang dikarangnya, saling berkaitan satu dengan lain. Di antara buku terbaiknya, yaitu 10 Jurus Terlarang, 13 Wasiat Terlarang, Marketing is Bullshit. Penulis juga memberitahukan bagaimana seminar dan pelatihan-pelatihan yang benar yang telah ia lakukan, sampai pelatihan terbaik untuk si pembaca. Namun, di sisi kekurangan pada buku ini, penulis kurang menceritakan kekurangan di balik pengguna otak kanan tersebut. Penulis hanya menuliskan keunggulan atau manfaat positif pedoman mendapatkan rezeki maupun kesuksesan dengan otak kanan. Di sisi negatif menggunakan otak kanan kurang dituliskan dalam buku ini. Jadi, kita kurang tahu apa saja kekurangan yang ada pada otak kanan dalam hal meraih keajaiban. Dalam buku ini disuguhkan beberapa pedoman dalam langkah proses menuju perolehan keajaiban rezeki, yaitu lingkar pengaruh dimulai dari lingkar diri yang segala sesuatunya itu bermula atau berasal dari kita sendiri tentunya dengan usaha kita, lingkar keluarga yaitu dukungan, doa dari keluarga khususnya orang tua kita, karena tanpa usaha, dukungan dan doa dari orang tua kita tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu dengan maksimal, lingkar sesama yang merupakan lingkupan sesama di mana mereka sangat membantu proses usaha kita, lingkar semesta, sampai lingkar semesta. Jika kita berhasil menjaga 3 lingkar yang pertama, maka dengan sendirinya kita akan berhasil menyentuh 2 lingkar berikutnya. Namun, jika kita abaikan lingkar diri, lingkar keluarga, dan lingkar sesama, maka akan tersinggung dari lingkar semesta dan lingkar pencipta. Dari pedoman-pedoman itu, pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya usaha dari diri sendiri, doa dan dukungan orang tua, lingkungan sesama, semesta, maupun pencipta di mana tanpa adanya lingkar pencipta, usaha yang kita lakukan merupakan hal yang sia-sia. 7 dari keajaiban tersebut yaitu, sidik jari kemenangan, sepasang bidadari, golongan kanan, simpul perdagangan, perisai langit, pembeda abadi, dan pelangi ikhtiar. Pada bagian sidik jari kemenangan, pembaca dituntut untuk menuliskan cara si pembaca untuk meraih kemenangan menurut dirinya sendiri yang disebut dengan sidik jari kemenangan di baris yang tersedia pada bagian ini. Bagian kedua, sepasang bidadari yang menceritakan tentang pentingnya kesertaan doa, dan kesehubungan impian kita dengan orang tua, karena tanpa ada kepercayaan, dukungan, serta doa dari orang tua, kita tidak dapat atau tidak berhasil dalam memperoleh hasil dari usaha. Sebaliknya, jika antara kita dengan orang tua memiliki kesinambungan, maka keajaiban akan datang, hasil dari usaha kita akan berhasil bahkan melampaui target kita. Selanjutnya yaitu golongan kanan. Bagian ini menceritakan bahwa dari penggunaan otak kanan, kita dapat menciptakan keajaiban-keajaiban, baik dalam karir, bisnis, kehidupan, ibadah, dan apapun. Hal itu memang sudah ada kenyataan pada kehidupan ini, segala sesuatu yang menggunakan otak kanan, lebih baik daripada otak kiri, karena otak kiri cenderung memikirkan, sedangkan otak kanan membayangkan. Contohnya saja bersedekah, dengan otak kiri, kita dapat memikir bahwa uang kita tentunya akan berkurang setelah bersedekah, dan malah tambah miskin, tetapi secara pemikiran menggunakan otak kanan, malah sebaliknya. Karena itu, tidak ada yang tidak mungkin dengan otak kanan dan otak kanan selalu siap dengan adanya perubahan, lain dengan halnya otak kiri yang masih saja meragukan akan adanya perubahan. Maka dari itu, kita dituntut untuk menggunakan otak kanan kita sebaik-baiknya. Keajaiban keempat yaitu simpul perdagangan. Dalam bagian ini, terdapat satu wasiat Nabi yang memerintah kita untuk berdagang, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu berada pada perdagangan dan salah satu yang bisa membuat kita kaya adalah berdagang.
Dari sinilah pembaca dapat terhimbau untuk berdagang, apa saja yang menghalalkan. Tetapi sebelum melakukannya, pembaca perlu memahami simpul perdagangan yang tertera di buku ini. Bagian lain adalah perisai langit, bahwa yang dimaksudkan adalah persatuan antara sikap, salat, perkataan, perbuatan, maupun pemberian yang jika kita sudah mempunyai kelimanya dipastikan tidak akan ada makhluk bumi yang sanggup menghalang-halangi rezeki kita. Maka itu, kita dianjurkan bersedekah agar keajaiban itu dapat datang seketika di depan kita. Keajaiban lain yang ditonjolkan pada buku ini adalah pembela abadi, yang dimaksudkan, lantaran menghasilkan dan membahagiakan suatu kekuatan kita, maka dengan senang hati kita akan terus-menerus mendalaminya, dan jadilah suatu keunggulan yang berkelanjutan bagi kita yang merupakan bagaikan suatu keajaiban. Oleh karenanya, kita seharusnya lebih meningkatkan kekuatan, disbanding memperbaiki kekuatan. Dari hal ini, pembaca dapat mengetahui bahwa yang harus ia lakukan yaitu mencari sesuatu yang diminati yang pasti menghasilkan dan membahagiakan, memantau persepsi publik terhadap kita, lalu kita kendalikan, menemukan kunci yang mewakili siapa kita sebenarnya, lalu mengeksposnya, dan mempertahankan pembela abadi kita selama-lamanya. Terakhir yaitu pelangi ikhtiar, yang menjadikan pelangi ikhtiar yaitu impian, tindakan, kecepatan, keyakinan, pembelajaran, kepercayaan, dan keikhlasan. Dari sini, kita dapat mewujudkan impian dengan penerapan yang dapat menggali kita untuk meraih pelangi ikhtiar. Dari sekian banyak keajaiban, menurut pendapat saya, sajian cerita yang dipaparkan dalam buku ini sangatlah menarik, di mana terdapat rahasia di balik proses untuk meraih hasil sukses, yang semua keajaiban itu dapat menjadi penerapan kita untuk meraih kesuksesan. Juga buku ini dapat menjadi motivasi bagi kita, dan ingin melaksanakan segera apa yang telah dipaparkan dalam buku ini. Referensi 1. http://www.nizan.com/news-metode tanda hubung 3 tanda hubung m tanda hubung cara tanda hubung jitu tanda hubung membuat tanda hubung resensi tanda hubung buku.html 2. http://transcript.blogspot.com/ 3. file://c2-users-admin-documents- cara tanda hubung menulis tanda hubung resensi tanda hubung buku tanda hubung fiksi.html. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.